Legends! Impact! Buset dah, ya ampun. Mau rekaman lah tiba-tiba gempa anjir. Gimana kak? Aduh. Tapi aku harus diem dulu berapa menit doang buat tenang diri lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke channel Prasaja Sepatu 2. Ini sumpah loh ini bahasanya santai dah. Bahasan episodenya rada santai tapi kondisi di tempatku tidak santai gara-gara gempa ya ampun. Ini buat aku ngomong sebentar aja ya buat penonton yang di daerah Malang dan sekitarnya, terutama daerah Jawa Timuran, moga-moga tetap aman ya, stay safe aja kalian. Karena memang ini aku rekaman dini hari tiba-tiba gempa, kaget bagus jujur, gempanya juga rada gede soalnya. Jadilah daripada aku bahas gempa, nggak mau jadi aku langsung aja bahas Kamen Rider Zenitsu episode 20 yang kali ini dengan misi baru yaitu Capture the Enemy Space. Dan ya aku sampai bingung mau bahas apa karena jadi misinya bener-bener apa ya, ala-ala game RPG banget sih, RPG fantasi kayak apa ya, mungkin kayak Final Fantasy lah, atau mungkin juga apa ya, kayak game Final Fantasy gitu sih, game Final Fantasy lawas ya, itu bener-bener mirip banget loh dari segi temanya itu. Jadi kayak, dan ini juga berfokus ke satu karakter yang bernama Sota. Jadi seorang anak kecil bernama Sota dengan job sebagai mage, terus juga ada seorang anak perempuan bernama Tomoko dengan job sebagai fighter, dan mereka itu didampingi juga dengan Nemu dan juga Baku yang juga ada di sini. Di mana Nemu jobnya sebagai sebagai legendary hero ya kalau salah jobnya si Nemu. Terus juga si Baku Baku yang agak lucu karena dia berperan sebagai warga desa A, alias dia cuma berperan jadi NPC tapi NPC dengan kemampuan OP. Plot anime isekai banget tuh, karakternya dinilai gak bisa apa-apa dan lemah, ternyata karakternya OP sendiri. Itu plot anime banget anjir. Tapi ya itulah, jadi kayak ratanya di sebuah game RPG fantasi gitu, dimana si karakter yang bernama Sota ini bakal punya misi bertarung melawan Raja Iblis. Ya kayak bagi yang sudah sering nonton atau mungkin main game yang temanya fantasi isekai pasti tahu lah kok, bisa dibilang soal premisnya lah. Dan ini juga langsung dijelasin ya, di mimpi kali ini siapa pemilik mimpinya. Ini ya si anak bernama Sota ini. Di awal langsung dilihat loh kalau dia itu ada pemilik mimpinya, dengan ya beberapa ya dengan si Sota yang tidur terus langsung transisi ke dalam mimpi. Kemudian juga ada sebuah gambar misterius yang nanti juga bakal dijelaskan kok di tengah. Aku bakal jelasin di tengah gambarnya kayak gimana. Yang ini kalau katanya Bang Reza gambarnya kayak ini Kikaider katanya. Aku malah lihatnya sih kayak gabungan Kikaider sama Holo. Holonya Blitz, warnanya hitam gitu kayak Holo sih kalau gue sih. Jadi ada singkatnya di situ ada mereka memulai misi petualangan mereka menuju ke tempatnya Raja Iblis, dan juga di sini juga dilihatin istananya kayak gimana yang berada tepat di balik kepulan awan petir yang sangat tebal itu. Dan ya di sini juga dilihatin lah kayak ciri khasnya game RPG gitu, kayak ngelut tiba-tiba dapat item apa gitu, kayak sih begini ngelut tanaman tiba-tiba jadi item heart gitu, jadi item recovery gitu, yang pas diminum sama si Sota yang lagi capek, energinya langsung pulih lagi. Ya bener-bener kayak game RPG banget lah secara konsep lah ya. Dan pas mereka lagi perjalanan dan juga lagi ngecek peta ya, tiba-tiba ini yang randomnya itu tiba-tiba muncul si sosok Nightmare yang aku belum lihat di internet sih nama Nightmare-nya apa. Tapi kalau ngikuti caranya Vanessa, aku sebutnya Baby Nightmare aja ya biar gampang aja sih, karena bentuk datingannya kayak bayi soalnya. Jadi ya singkatnya sama si Baku mau dilawan kan sama si Baby Nightmare ini, pas dia muncul dan pas mau dilawan tiba-tiba mimpinya selesai udah. Jadi kayak mimpinya berakhir dan Baku akhirnya bangun. Dan ini juga kayak mimpi ya, jadi kan katanya ya mimpinya putus di tengah-tengah. Jadi ya yang diasumsikan sama Baku sepertinya si pemilik mimpinya itu saking udah ketakutan banget makanya dia sampai kebangun. Ada kayak gitu kan notabene orang yang lagi
tidur terus mimpi buruk, lihat apa di dalam mimpinya, tiba-tiba langsung kebangun gitu. Nah, kalau menurut aku sih kemungkinan kayak gitu, makanya tiba-tiba dia langsung balik bangun kan, karena ya mimpinya udah kelar dulu, gara-gara si mimpi keburu bangun pas dia lihat nightmare, ya mungkin dia takut pas lihat nightmare-nya. Dan ini juga akhirnya diceritakan sama si Baku kan ke yang lainnya, ke si Pak Fujimi, Nagumo, dan juga si Minami. Dan pas lihat pas si Baku juga, dan ini juga Baku akhirnya memperlihatkan ya sosok fotonya si Baby Nightmare ke mereka bertiga. Dan ini juga kenapa ke Baku bisa kepikiran buat ngefoto, karena si Baby Nightmare kan juga diem kan, jadi ya Baku ada waktu buat ngefoto. Pas ditanya kok selama ini kok nggak pernah difoto sama Baku, karena ya gimana ya, Nightmare yang sebelumnya kan bisa dibilang agresif banget kan, jadi kayak sekali muncul langsung nyerang gitu kebanyakan, jadi ya malah sempet Baku buat ngefoto gitu. Dan baru kali ya si Baku punya kesempatan buat ngefoto, ada difoto sama dia pakai sensor kamera dan dilihat ke yang lain. Jadi ya ini benar-benar kali pertama si Pak Fujimi, Nagumo, dan juga Minami melihat dengan mata kepala mereka sendiri sosok Nightmare seperti apa kira-kira. Dan ya masih ada sedikit momen kocak sih, dimana si Minami malah melihat si Nightmare-nya lucu malah katanya. Dan pas si waktu si Baku juga melihatkan fotonya si Sota ya, yang juga seperti dia ambil pakai sensor kamera ke si Nagumo langsung nggak, kalau ternyata anak yang ada di fotonya Baku itu ternyata juga ada di file foto yang ada di kamera yang dikasih sama Kureha. Jadi kayak ada salah satu anak yang notabene di foto, dan juga ada ada semacam gambar anak yang dia buat gitu. Kalau dari deskripsi yang ada di sana sih, terutama juga yang hasil penyelidikannya Kureha ya, dikatakan kalau si Sota ini sebenarnya itu adalah anak kecil biasa, tapi yang jadi concernnya adalah dia itu bukan anak yang pinter gambar, jadi dia nggak punya skill gambar sama sekali, tapi tiba-tiba dia bikin gambar yang kayak aneh banget, yang aku bilang tadi gambar yang kayak campur lagi sama holo itu loh. Itu yang bikin jadi aneh, tapi kan tidak gambarnya kan serem banget gitu kalau dilihat lagi cara sama gitu gambarnya ya. Jadi ya udah, singkatnya berbekal hal itu akhirnya mereka si Baku, Pak Fujimi sama si Nagumo datang ke sekolahnya si Sota ini, tanya soal fotonya itu lah, kayak ya tanya singkat aja kan ke si Sota juga, mereka datangin sana. Dan di sini Sota kayak bilang kalau itu adalah gambar dari Raja Iblis yang akan menghancurkan dunia. Tapi dan dikira itu kayak foto Nightmare-nya kan, tapi waktu si Baku nunjukin foto Nightmare yang ada di sensor kamera dia ke si Sota, dia nggak tahu soal Nightmare ini. Jadi kayak kemungkinannya ya sosok si Baby Nightmare ini sama sosok Raja Iblis yang digambar sama Sota itu adalah entitas yang berbeda. Jadi ya ini kayak makin bingung nih. Oke lah, jadi kayak mulai makin bingung gini, kayak gimana nih kasusnya. Oke, perihal pemilik mimpi udah diketahui siapa, terus juga kayak mimpinya tuh kayak gimana juga udah mulai kelihatan, tapi ya masih bener-bener no clue banget. Jadi kayak cuma itu clue-nya cuma soal gambar dari sosok Raja Iblis yang akan menghancurkan dunia. Ya kenapa tiba-tiba jadi kayak omasi, anjir konsepnya. Ya kayak itu lah. Jadi cuma clue yang ada cuma dari itu doang, cuma soal Sota yang adalah pemimpinya, dan juga gambarnya Sota yang diyakini sebagai Raja Iblis yang punya bakal jadi Nightmare-nya di mimpi itu. Jadi ya udah dengan minim informasi ada si Baku balik ke rumah, dia juga langsung tidur karena ya kan dia yakin kalau si Sota ya notabene masih sekolah kan juga pasti tidur cepat kan, makanya si Baku juga ikut tidur cepat biar dia bisa langsung masuk ke dalam mimpinya si Sota. Dan ya ini juga buat nyari clue juga, karena kan memang bisa dibilang ini benar-benar clue-nya sedikit banget gitu loh. Meskipun dan juga ya kalau di dalam mimpi sih juga nggak langsung nyelidiki gitu sih, karena ada momen selingan aja di mana sini kan ada momen di mana si Nemo kayak kan sempat bilang kalau dia itu bakal bisa dibilang ini kayak apa ya, mungkin aku agak bingung juga mungkin kayak ya sebenarnya kayak keputusan yang diambil, yang keputusan dari hatinya si Nemo setelah dia dapat kata-katanya si Baku di episode kemarin dulu. Jadi dia mau pengen bisa punya andil lebih di sini, karena kan apalagi dia juga kayak sadar kalau dia punya kemampuan lucid dream juga kan. Akhirnya sama si Baku dilatih sedikit lah si Nemo ini kemampuan lucid dreamnya. Jadi kayak dia itu nyuruh si Nemo itu kayak menghilangkan objek yang di depannya. Kalau ini objek yang prakteknya itu adalah kendama yang dibawa sama si Baku. Jadi pas mau dicoba sama si Nemo ya nggak jadi apa-apa.
Karena menurut Baku katanya sih, kalau menurut Baku ya, kekuatan lucid dreamnya Nemo itu masih belum terasa sama sekali. Jadi memang masih perlu banyak latihan biar kemampuan lucid dreamnya bisa semakin kebentuk. Kalau menurutnya Baku sih gitu ya. Tapi ini memang jadi premis yang menarik sih, karena sepertinya ya kalau melihat dari perjalanan sejauh ini ya, mulai soal Nemo yang ternyata di tubuh aslinya ditempatkan di tempatnya The Lady, terus juga kemungkinan Nemo itu adalah faktor penyebab munculnya para nightmare, terus juga alam bawah sadarnya, terus juga Nemo yang bisa ke alam bawah sadar sendiri dan juga melihat nightmare gitu terjadi kayak gimana. Jadi ya sepertinya Nemo ini memang sengaja disiapkan untuk untuk menjadi karakter yang bisa dia punya peran yang sentral dan juga bisa dibilang krusial banget di sepanjang serialnya Kamen Rider Zetsu. Jadi kalau misalnya mau nyoba ambil cocok logi dari karakter heroin yang punya peran penting di serialnya ya, dari seri sebelumnya tuh mungkin paling deket tuh kayak Sumuri di Kamen Rider Kids. Kayak gitu kan juga itu serialnya kan juga sama-sama garapannya Yuya Takahashi kan. Jadi kayak satu karakter heroin yang biasanya punya peran yang cukup krusial, meskipun dia di awal tuh kayak karakternya B aja, tapi ternyata dia itu seperti di develop diam-diam buat jadi karakter sentral di ceritanya. Kalau Sumuri kan dia adalah navigator DGP, tapi ternyata pas di seri berjalan cerita terungkap kalau dia itu ternyata adalah bisa dibilang tiruan dari Dewa Pencipta yang memang sengaja diciptakan, yang sengaja dibuat untuk menggantikan posisi Dewa Pencipta yang sekarang kan. Nah mungkin plot yang disiapkan untuk karakternya Nemo kemungkinan besar hampir mirip kayak gitu konsepnya. Jadi memang bakal ada peran besar yang mungkin disiapkan sama si Yuya Takahashi buat karakter Nemo. Ya salah satu caranya ya udah ini yaitu dari latihannya Nemo yang melatih kemampuan lucid dreamnya sama si Baku. Itu mungkin kayak titik start pointnya di situ lah bisa dibilang. Terus juga selagi ya, tapi kalau misalnya kalau aku mau bahas itu sih, kalau itu memang mau dibuat kayak gitu ya gak masalah sih. Cuma ya aku cuma berharapnya satu aja, jangan sampai Nemo jadi Kamen Rider. Udah itu aja. Mereka bisa loh bikin karakter hero yang benar-benar punya peran krusial tapi nggak harus jadi rider kayak Sumuri di Geats, itu bagus loh. Sumuri kan juga punya peran penting dan krusial tapi dia nggak sampai jadi rider kan. Nah aku harap ya si Nemo ya pentok-pentok ya kayak Sumuri aja gitu, punya peran penting tapi nggak harus sampai jadi rider. Kalau sampai jadi rider maksa sih aku yakin. Ya kalau saya lanjut ke bagian cerita di mana sembari si Nemo itu ngelatih kemampuannya dia sembari jaga si Sota sama sama Tomoko ya, yang memang juga kebetulan juga lagi latihan berpedang di sini kan. Si Baku juga kan akhirnya pergi sendiri coba buat nyari si Baby Nightmare dan ketemu, simpel banget ketemu dan langsung dilawan sama si Baku yang berubah jadi Zetsu Physical Impact. Dan surprisingly kayak si Baby Nightmare kayak hampir nggak ada perlawanannya sama sekali loh. Itu kayak tiap kali si Baku nyerang si Baby Nightmare itu telak banget dan juga kayak bener-bener powerful banget loh serangannya, kayak berasa kayak langsung kena damage yang lumayan gede gitu. Padahal ya kasih Baby Nightmare kayak udah ngomong dia nggak bakal kalah atau semacamnya gitu. Tapi pas kena gebuk sama si Zetsu Physical Impact langsung klenger dia. Aduh. Jadi kayak ya bisa dibilang kayak gampang banget loh. Bahkan ini juga definisinya juga pakai si Baku yang masih dalam wujud Zetsu Physical Impact, dia pakai Inazuma Blaster, dipasangi Gravity Capsule, udah ditembakkan ke si Baby Nightmare, kalah cepet banget kalahnya sumpah. Jadi kayak bener-bener kayak bener-bener kayak gampang banget kalahnya, kayak easy winning lah si Baku di sini. Tapi yang jadi kejutannya, setelah si Baby Nightmare kalah, tiba-tiba di depannya Baku itu muncul sampai sekitar 2 Baby Nightmare yang berbeda lagi. Jadi kayak ini padahal jadi kalah kok tiba-tiba muncul lagi sampai 2 bahkan gitu. Ini bingung Baku di sini. Nah ini bagian bingung kenapa ada bakal jelasin di akhir, karena ini bakal nyambung sama plot yang berada pada fokus ceritanya si Odaka. Jadi aku kembali dulu ke awal. Dimana di awal kan juga ada bagian dimana Odaka itu sempat ngamati Baku dari kejauhan kan, dan di sisi lain dia juga ada momen juga di mana si Kureha juga lagi ngawasi Odaka dari kejauhan, jadi kayak saling ngawasi gitu. Si Baku diawasi sama Odaka diawasi sama si Kureha. Agak lucu ceritanya. Dan pas
Dan juga si Korea juga lagi posisi jatuh megang breaker-breakernya dia sambil kayak bidik si Odaka buat langsung ditembak gitu. Tapi ya si Odaka nya berhasil menghindar kan, karena dia itu kayak nyadar kalau ada yang mau menyerang dia. Dan pas dalam waktu meskipun makanya si Korea kayak nggak kena ya, itu kayak Korea kayak nggak panik sama sekali sih, karena ternyata apa, waktu dia nyoba pas datang buat melapor ke si kode number 3, dia bilang kalau si Korea itu sudah menempelkan alat pelacak di bajunya si Odaka. Ya meskipun ya agak sedikit pikir katanya ya, itu kan alat pelacaknya kan rada gede kan, segede ya kurang lebih segede ujung jari lah. Itu kok bisa Odaka gak nyadar gitu loh kalau dia itu ketempelan tompel segede gitu di bajunya dia. Padahal Odaka kalau sudah bilang kan katanya benar-benar waspada banget kan. Masa iya sih kayak ketempelan pelacak segede tompel kayak gitu dia gak nyadar gitu kan, aneh gitu liatnya. Dan singkatnya udah kan berbekal dari alat pelacak yang sudah dipasang sama si Korea ini, ya akhirnya udah si Korea langsung nyergap si Odaka. Dan pas ini waktu si Odaka udah berubah jadi Kamen Nox dan juga dia udah mau nyerang si Korea yang notabene belum berubah sama sekali, masih pose nodokin belakang-belakangnya dia ya. Tiba-tiba dari belakang muncul sosok yang nyerang si Odaka secara dan mendadak, dan sosok itu adalah Lord Five. Jadi langsung muncul si Lord Five yang notabene memang dia yang bakal nyerang, bakal bertarung sama si Kamen Nox, sementara si Korea cuma jadi pancingannya doang gitu. Nah, terjadi sini pertarungan yang cukup sengit di antara si Kamen Nox lawan Lord Five. Dan bisa dibilang apalagi juga di sini ada momen di mana si breaker busternya si Kamen Nox kan direbutkan sama si Lord Five, maka dipakai terus loh sama dia di sini senjatanya. Terus jika dia digiring ke tempat lain kan, yang katanya itu ruang eksekusi ya katanya. Dan jadi benar-benar udah si Kamen Nox yang awalnya bisa ngimbangi di situ benar-benar diobok-obok sama si Lord Five sama Dinan. Dan akhirnya di sini juga sampai berhasil dibelenggu kan sama si Lord Five di sini. Tapi di sini malah si Odaka kayak tenang-tenang aja gitu. Bahkan dia sempat bilang dia itu bilang kayak gini, dia itu bilang kalau soal mimpi buruk yang saling terhubung lah. Jadi juga mengungkap fakta soal kenapa kok si Baby Nightmare yang dilawan sama Baku tiba-tiba bisa ada lagi sampai lebih dari satu. Karena ternyata ini plot twistnya, di mimpinya kali ini pemilik mimpinya itu ternyata bukan cuma satu orang, tapi bisa dibilang semua kan itu di adegan awal kan ada momen di mana warga desa dilainin semua kan, dan mayoritas itu warga desa kan bocil-bocil kan. Nah, katanya si bocil-bocil inilah yang notabene adalah para pemilik mimpi yang ada di mimpi tersebut. Jadi memang mimpinya itu satu, tapi yang mimpi kan ada banyak gitu, karena kayak mimpinya mereka saling terhubung. Makanya itu kayak mereka itu kayak nightmare-nya mereka masing-masing itu akhirnya bisa ngumpul di satu tempat gitu. Ini gila sih. Apa juga disebutkan scene di mana beralih ke si istana Raja Iblisnya dan ditambahkan sebuah kayak patung yang agak creepy ya, yang ada deretan lirih yang dipasang di sana, dan di depannya itu terdapat banyak sekali pintu hati yang masih belum kebuka. Itu jumlahnya banyak loh, kalau aku itu sih ada sekitar 19 pintu hati ya, dalam satu tempat tuh ada banyak loh pintu hatinya. Jadi ya itu disebutkan kalau pintu hati sepertinya mewakili para bocil-bocil yang memang mimpinya saling terhubung ini. Nah, kenapa mimpinya bisa saling terhubung? Mungkin ini bisa nyambung sama teori yang ada di episode berapa itu? Episode 3 ya. Di episode 3 Kamen Rider Zetsu yang pas si Baku lawan Bomb Nightmare. Itu kan ada momen di mana Bomb Nightmare outbreak, terus ada si Odaka alias Nox itu melepaskan banyak kupu-kupu ke dunia nyata kan, akhirnya hingga pemimpi banyak orang, dan ini kayak jadi semacam benih nightmare-nya lah. Jadi mungkin dari situ ya, makanya akhirnya mimpinya orang itu bisa saling ngeling satu sama lain gitu ke satu mimpi yang sama. Karena ya memang misalnya yang ngeling itu ya benih nightmare yang tertempel dari kupu-kupu ungu yang dilepaskan sama Odaka waktu outbreak-nya Bomb Nightmare. Jadi bisa bilang, nyambungnya sampai situ loh, gila sih ini. Ini juga bicara kayak mungkin sedikit menjawab ya perihal apa yang pertanyaan si Lord Five waktu dia interogasi si Odaka, yaitu soal rencana apa yang mau dilakukan sama Odaka sama The Lady dengan memanfaatkan para nightmare ini. Itu kan memang kecurigaannya si pihak Oda kan, kalau memang pihaknya
kode number 4 atau Osaka ini punya maksud memanfaatkan para naik untuk tujuannya mereka gitu. Dan ya episode yang sebesar mungkin ini jadi benar-benar gila sih. Episode sih rada santai, gak banyak daging kayak kemarin-kemarin, tapi sekali ngasih plot twist juga gak main-main loh. Jadi apa aja bahas ke preview ya, dimana dia ada preview ya soal kemungkinan baby Nekma yang jumlah besar tadi yang pasti ya juga jadi premis cerita utamanya dan benar-benar jumlahnya banyak banget yang muncul. Dan mereka juga bakal dilawan sama ini Korea yang dikasih apa yang nanti bakal berubah jadi Lord 6 bareng sama si Lord 5 yang juga sebenarnya mereka bakal awal-awal bakal bertarung dulu lawan si para Lord ini ya para Nightmare ini ya. Jadi kan mereka juga sempat ketemu sama Bakul aja ini. Jadi ya jadi bilang mereka ada momen kenalannya dulu antara Bakul sama Korea yang mungkin diperkenalkan sama Korea kepada si apa kode number 5 ini. Terus juga ada ini apa namanya Odaka yang bilang kalau kehancuran kode sudah semakin dekat. Waktu itu kata-kata yang dikeluarkan waktu dia itu setelah dia kalah ya, setelah dia kalah dari si apa pas dia bertarung lama sama si Lord 5 sama Lord 6. Jadi memang dia bakal dikeroyok di sini tapi dan juga kalah. Terus juga ada momen di mana ini munculnya kayak sosok kupu-kupu raksasa di langit malam yang kalau nggak jadi adegannya hampir sama kayak waktu outbreaknya bom Nightmare. Jadi mungkin ini tujuan besarnya si pihaknya The Lady mungkin bakal sedikit di reveal di sini. Tapi juga ada momen di mana si beberapa pintu hati kebuka kan di sini dan juga akhirnya jadi juga kondisi di mana si Baku sama Nemo lagi kebelenggu dan nggak bisa gerak gitu. Jadi ya wah ini misterinya makin banyak yang diungkap. Kita ini juga benar-benar dekat sama debutnya Zetsu Katastro mungkin ya. Jadi ya mungkin ya memang tapi masih belum ada clue sama sekali sih perihal debutnya si belum ada petunjuk sama sekali soal kemungkinannya bakal kayak gimana nih si super formnya Zetsu. Jadi ya nunggu aja lah kayak gimana. Memang gitu aja sih bahasannya, memang benar-benar gila sih teori yang muncul di bagian akhir episodenya benar-benar bikin pusing jujur aja. Episode cukup santai tapi tiba-tiba ngasih plot twist kayak gini ya emang gokil sama si Yura kasih kalau ngasih teori. Agak pusing aku tanya, tapi ya mungkin gitu aja lah ya. Ini aku juga nggak tahu sih aku rekaman ini kalau kondisi udah upload video toko update soal super formnya Zetsu atau belum atau bakal aku nggak upload sama sekali, tapi ya aku upload ini dulu yang nana video utamanya. Jadi ya mungkin kalau misalnya aku bikin toko update-nya soal super Zetsu juga aku bakal muncul kali ini di channelku, jadi tunggu aja kalau misalnya aku yang benar buat. Jadi ya gitu aja lah. Sekian dulu video kali ini, like dan share video ini kalau suka video ini, subscribe juga channelku kasih ke channel ini. Kalau ada mau koreksi teman-teman maka juga bisa tulis kolom komentar, dan kalau masih di konten juga bisa klik interaktif di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari Prahadi 412.